Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 122 ada praktikan dari laboratorium simulasi komputer. Di sini kami akan mempresentasikan modul yang kedua dengan judul Sistem Produksi Sepatu Kulit pada PT Adjo menggunakan software pramodel. Sebelumnya perkenalkan, saya Adi Rebecca Pardosi, NPM 20129 dan rekan saya Fatimah Zahra, NPM 20149. Nah, di sini kami akan membahas mengenai studi kasus kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada status kali ini yaitu pada penelitian ini studi simulasi dengan aplikasi pramodel digunakan untuk menganalisis proses produksi di PT Adjo yang memproduksi sepatu kulit. Penelitian tentang perbaikan proses produksi pada industri pemasok material kulit menggunakan metode simulasi dengan aplikasi pramodel agar tidak ada waktu yang tidak optimal di setiap aktivitasnya. PT Adjo memodelkan proses produksi sepatu kulitnya melalui simulasi menggunakan aplikasi pramodel. Adapun aktivitas produksi yang terjadi adalah pemotongan, penjahitan, pengeleman, inspeksi, dan perakitan. Melalui analisa simulasi dengan aplikasi pramodel, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara simultan tentang sistem produksi sepatu kulit yang telah terintegrasi di PT Adjo. Analisa model simulasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pertimbangan manajemen PT Adjo dalam melakukan perbaikan pada proses produksi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada penelitian ini, software yang digunakan adalah software pramodel. Software pramodel sendiri adalah software yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem di mana pramodel merupakan software yang berbasis Windows yang memberikan kombinasi yang baik bagi penggunanya. Dengan menggunakan software ini, maka akan dapat diproses dan menghasilkan output. Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data ini adalah dengan bukan wawancara atau dengan kata lain menggunakan data sekunder, di mana data tersebut akan diolah untuk menganalisis sistem produksi yang terjadi pada PT Adjo yang memproduksi sepatu kulit. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Data yang dikumpulkan yaitu ada data waktu pemotongan, waktu penjahitan, waktu pengeleman, waktu inspeksi, dan waktu perakitan. Dan di sini ada tabel 2.1 yang merupakan waktu pengukuran aktivitas produksi di PT Adjo dengan 4 aktivitas dan 10 pengukuran. Kemudian ada tahap pengolahan data yang merupakan flowchart dari modul 2 ini. Oke, selanjutnya itu kita akan mengaplikasikannya menggunakan software pramodel dengan cara kita buat file baru yaitu new. Kita buat misalnya itu modul, kita buat misalnya modul 2 Eskom. Nah, ini kita tetap minute. Di sini desain unitnya kita pilih meters, terus kita oke. Nah, kalau sudah ada muncul seperti ini, maka file tadi sudah terbentuk, kita pilih build, terus kita pilih location. Nah, di location ini kita membuat icon-iconnya itu. Di sini kita untuk, tadi kan ada 5 aktivitas. Aktivitasnya itu ada aktivitas pemotongan, penjahitan, pengeleman. Tadi untuk aktivitas yang pertama yaitu pemotongan, kita gunakan ini saw ini seperti ini, kita sesuaikan ukurannya. Nah, setelah itu kita unchecklist tanda new ini, terus kita pilih ini untuk membuat namanya. Nah, di sini kita ubah menjadi pemotongan. Terus kita aktifkan lagi checklistnya, kita buat aktivitas yang kedua yaitu penjahitan. Kita lambangkan dengan ini, kita lambangkan dengan latte. Kita buat namanya ini penjahitan. Kita lanjut yaitu ke
3 itu pengeleman, kita pakai ini. Untuk simbol-simbolnya ini sendiri disesuaikan dengan aktivitasnya ya. Di sini ada pengeleman. Pengeleman. Kita lanjut ke aktivitas yang keempat, yaitu ada inspeksi. Kita buat inspeksi. Oke, dan kita masukkan ke proses yang kelima atau aktivitas yang kelima, yaitu adalah perakitan. Oke, setelah itu kita pilih build, kita pilih entities. Di sini kita masukkan ikonnya itu adalah palette box ini, kita ganti namanya jadi sepatu. Tadi kan produknya sepatu. Logiknya yaitu dengan cara memilih ini, tanda stapit ini kita pilih. Dan di sini kita ketikkan data pengukuran tadi ada 11, 12, 13, 11, 13, 11, 12, 13, 11, dan 13. Lalu kita auto fit. Kita pilih discrete ini, oke. Nah, di sini kan lebih tinggi ranking dari binomial daripada Poisson. Berarti kita pilih binomial. Kita export. Kita pilih ini pro model. Ini binomial tadi udah pas, oke. Setelah itu apa aku pun lupa. Itu kita move logic, kita pilih tanda palu ini, lalu ini kita pilih move for, kita klik kanan, kita paste, lalu kita paste, oke, kita close, kita ke yang ini. Sama halnya tadi, kita pilih stapit juga. Ada 22, 19, 21, 22, 24, 22, 19, 21, 22, 24. Kita auto fit. Oke, ini juga sama, lebih tinggi binomial. Ini jangan lupa ke pro model. Binomial, oke. Kita pilih ini, kita paste, close, oke. Kita yang ini. Ini ada 20, 19, 21, 22, 19, 20, 20, 19, 21, 22, 19, 20, berapa sih? 20, 19, 21, 22. Ini 19.
terus ada 20, ada 19, ada 21, ada 22, dan 19. Kita autopit. Ini sama juga lebih tinggi binomial, kita ekspor. Kita pilih ini pro model. Binomial oke. Lalu kita mau project ini. Kita klik kanan, paste. Oke. Kita ke sini. Ini juga sama. Ada 33, 35, 37, 36, 34, 33, 35, 37, 36, 34. Setelah itu kita autopit, kita pilih discrete, dan ini juga binomial lebih tinggi, kita pilih. Ini jangan lupa diubah ke pro model. Ini binomial oke. Kita yang ke terakhir. Ini ada 16, 14, 13, 15, 16, 16, 14, 13, 15, dan 16. Kita autopit. Sama, lebih tinggi juga binomialnya. Oke. Tapi paste. Oke. Selanjutnya itu kita simulasikan ke option. Oke. Lalu kita run. Nah, ini kita yes. Ini kita pilih all semuanya. Nah, ini merupakan outputnya. Nah, ini yang dipakai untuk replikasinya. Ini merupakan output yang akan ditampilkan. Ini kita lihat. Untuk selanjutnya itu kita lihat pada jurnal. Masuk nggak, Roh? Halo? Nah, selanjutnya itu selanjutnya itu ada bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Di sini ada verifikasi dan validasi. Yang pertama itu menghitung jumlah replikasi. Nah, ini tadi itu didapatkan dari software ProModel tadi yang ada replikasi 1 sampai 10. Ini dia untuk rata-ratanya ini dengan menambahkan total waktu dan dibagi dengan 10. Untuk standar deviasinya dapat dicari menggunakan rumus manual ataupun menggunakan Excel. Nah, ini kita akan mencari half width-nya dengan rumus sebagai berikut. Didapatkan half width-nya itu 2,0695. Halo, aku ulang ya, Rob? Iya. Selanjutnya itu ada bab ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi, yaitu menghitung jumlah replikasi. Nah, jumlah replikasi ini tadi diperoleh dari output yang dihasilkan oleh software ProModel. Nah, ini kita bisa dari rata-ratanya dan standar deviasi, variansi bisa dicari menggunakan rumus manual atau lebih mudahnya menggunakan aplikasi Excel.
Selanjutnya itu kan tadi N-nya ada 10, maka N dikurang 1 jadi 9, kita menggunakan confidence level-nya itu 95%, maka A-nya itu sebesar 0,05. Kemudian kita mencari half width-nya dengan rumus sebagai berikut, sehingga diperoleh half width sama dengan 2,0695, beta itu sama dengan half width, berarti sama dengan 2,0695. Untuk N aksennya itu dengan rumus sebagai berikut, diperoleh 2,74 atau disama dengankan dengan 3. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi, yaitu sebanyak 3 replikasi. Nah, ini itu aktivitasnya tadi kita ambil dari aktivitas realnya 3, ini dari output simulasinya. Replikasinya kita ambil 3. Nah, ini untuk hipotesanya ini kita menggunakan metode Welch confidence interval, di mana H0 itu valid jika 0 itu berada pada rentan μ1 kurang μ2, dan dikatakan valid jika nilai 0 berada di luar rentang, tidak valid jika nilai 0 berada di luar rentang μ1 kurang μ2. Nah, ini merupakan tabel perbandingan output real system dengan promodel. Nah, ini promodel ini merupakan yang dapat dari promodel tadi, ini real systemnya yang kita lakukan pengukuran tadi. Kita cari masing-masing rata-rata standar deviasi variansinya. Sehingga kita akan mencari DF dengan rumus sebagai berikut, dan diperoleh DF sebesar 0,659 atau dibulatkan menjadi 1, maka didapatkan dari tabel distribusinya itu, yaitu HW sama dengan rumus seperti berikut ini, S1 kuadrat ini didapatkan dari S itu merupakan variansi kuadrat, sehingga ini didapatkan HW-nya sebesar 15,17. Maka μ1 kurang μ2 kurang dari sama dengan rata-rata X1 dikurang rata-rata X2 dikurang HW, lebih dari sama dengan rata-rata X1 dikurang rata-rata X2 ditambah HW, yaitu μ1 kurang μ2 kurang dari sama dengan 28,107 atau μ1 kurang μ2 lebih dari sama dengan 58,447. Maka dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang μ1 kurang μ2, sehingga dapat dikatakan data yang didapatkan tadi itu valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi software promodel yang telah dibuat. Nah, ini tadi kan sudah jadi tadi kita buat di software promodel ini merupakan tadi rata-rata yang kita peroleh. Nah, untuk selanjutnya ada analisa output, yaitu bahwa dengan menggunakan pengolahan data menggunakan software promodel didapatkan 10 nilai replikasi, yaitu total waktu, dan dari 10 nilai tersebut dilakukan perhitungan dan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan sebanyak 3 replikasi. Selanjutnya itu kita melakukan validasi menggunakan perhitungan Welch confidence interval, di mana diketahui bahwa nilai replikasi pertama untuk real system 102 menit dan untuk promodel 55,71 menit. Nilai replikasi kedua untuk real system 99 menit dan untuk promodel 58,68 menit. Nilai replikasi ketiga untuk real system 105 menit dan untuk promodel 61,78 menit. Jadi untuk nilai replikasi real system nilai replikasi real system lebih besar dibandingkan dengan nilai yang diperoleh dari aplikasi promodel. Dari hasil result yang didapat bahwa average in time system dalam satuan menit muncul pada replikasi 1 selama 55,71 menit, pada replikasi 2 58,68 menit, replikasi 3 61,78 menit, replikasi 4 55,91 menit, replikasi 5 58,15 menit, replikasi 6 57 menit, replikasi 7 58,47 menit, replikasi 8 63,97 menit, dan replikasi 9 59,47, dan yang terakhir pada replikasi 10 62,16 menit. Untuk bab terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Adapun kesimpulan diperoleh dari penelitian pada proses produksi di PT Adzo ini yang merupakan perusahaan yang produksi sepatu kulit adalah sebagai berikut. Di salah satu perusahaannya yaitu PT Adzo, produksi sepatu kulit terdapat 5 aktivitas yang terjadi pada saat produksi sepatu kulit, di mana dimulai dengan pemotongan, lalu melakukan penjahitan, kemudian dilanjutkan dengan pengeliman, lalu proses inspeksi,
Setelah itu proses perakitan. Semua aktivitas ini dianalisis agar terjadi keoptimalan dalam proses produksi perakitan. Semua aktivitas ini dianalisis agar terjadi keoptimalan proses produksi sepatu di PT Azo. Pengolahan data dan analisis menggunakan aplikasi ProModel, dan dari hasil result output software ProModel diperoleh nilai average time in system minutes, yaitu pada replication 1 selama 55,71 menit, pada replikasi 2 yaitu selama 58,68 menit, replikasi 3 61,78, replikasi 4 55,91, dan replikasi 5 selama 58,15 menit, dan replikasi 6 57 menit, dan replikasi 7 58,47 menit, replikasi 8 63,97, dan 9 replikasi 9 59,47 menit. Dan pada replikasi 10 yaitu selama 62,16 menit. Hasil dari verifikasi dan validasi didapatkan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Hasil interval dari perhitungan untuk verifikasi dan validasi yaitu 28,7 kurang dari sama dengan mu1 sampai dengan mu2 kurang lebih kecil dari sama dengan 58,447. Dari hasil tersebut dapat H0-nya diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 sampai dengan mu2, sehingga dapat dikatakan valid. Dan harapan untuk peneliti mengenai sistem produksi ini adalah melalui studi kasus ini, pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan produksi dapat menjadikan bahan atau tolak ukur dalam melakukan suatu pengukuran. Dan karena semakin banyak waktu yang digunakan dalam produksi suatu barang atau jasa, maka akan semakin besar biaya yang dibutuhkan. Sebaiknya penelitian ini dilakukan atau dapat dilakukan di lapangan karena menurut kami data yang diolah atau digunakan memerlukan data yang baru, sehingga dengan data yang baru dan akurat dapat menghasilkan keluaran yang lebih baru dan sesuai dengan ukuran waktu dan keperluan data tersebut. Serta melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi banyak orang dalam menyelesaikan setiap persoalan di dalam kehidupan yang nyata dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.